Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasantri yang kucintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali walau dalam media online. Dikarenakan adanya kesibukan dan kepadatan acara di kampus. Namun begitu, semoga pertemuan kali ini diridhoi Gusti Allah, diridhoi para guru, para kiai kita, diridhoi para mu'alib, pengarang kitab, sehingga pertemuan kali ini membuahkan keberkahan, membuahkan sebuah tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kali ini babnya sampai pada bab al-akho. Sebelum kita mulai, mari kita tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawasulan tabarukan tasyafa'an ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa likulli wa syabikulli jama'in wa tabisina la yaumidin wa saril anbiya'i wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awla illahi aina makanu khususan sultanul awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa sultanul awliya Syekh Abi Hasan Asadili wa saril awla ilghosi fi hadil zaman wa jami ustadina wa misyina murabi ruhina alim alamah sayna khalil bangkalan sekalian sayna Abdul Karim sekalian sayna Makrus Ali sekalian sayna Mazuki Dahlan sekalian sayna Masum Jawari sayna Ahmad Dedis Mazuki sayna Mabtu Batu Beri wa sayna Arif Mustaqim sekalian wa sayna Saifuddin Durid sekalian wa jamil mu'ali bil kutubi khususan mu'ali bil kutubi lati ta'alamna alamnaha wa khususan mu'ali bil kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi wa jami' abaina wa ummatina wa usulihi wa furi wa syihim ajma'in anna allaha yu'li jarot fil jannah wa yanfa'una min barakatihi wa karamatihi wa safati wa ulumihi wa alakihi wa nafidin fidin wa dunya wal akhirah syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhau utawi iki kubab mertelakake paseduluran. Bab ini menjelaskan tentang ikatan persaudaraan. Wa utawi al-akha iku rabitatu persambungan. Wa utawi al-akha iku rabitatu persambungan. Iku rabitatun persambungan baina syakhsaini ing dalem antarane awak-awakan loro. Baina syakhsaini ing dalem antarane awak-awakan loro. Tahaqqaqu kang dadi nyata. Tahaqqaqu kang dadi nyata bainahuma ing dalem antarane syakhsaini. Bainahuma ing dalem antarane syakhsaini apa sing dadi nyata al-mawaddatu asih-asian. Apa al-mawaddatu asih-asian. Ikatan persaudaraan itu adalah huwa rabitatun baina syakhsaini, sebuah ikatan tali persaudaraan antara dua orang. Tahaqqaqu bainahuma al-mawaddah, yang didasari oleh rasa cinta kasih. Jadi akho itu adalah ikatan antara dua orang yang didasari
oleh keduanya itu adalah ikatan cinta kasih, didasari dengan kasih sayang. Al-akho ini sebenarnya bukan ikatan satu atau dua orang saja, ini bisa diartikan dari ikatan sebuah keluarga satu dengan keluarga lain, atau dari suatu daerah satu dengan daerah yang lain. Seperti yang terjadi ketika kaum Muhajirin, kaum Mekah, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu hijrah ke Mekah, ke Madinah, itu oleh Kanjeng Nabi diakati persaudaraan di antara keduanya, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Supaya apa? Di antara keduanya, antara yang pendatang ini dan penduduk asli ini ada suatu ikatan yang lebih, bukan cuma sekedar saling tolong menolong, ada ikatan yang lebih yang didasari oleh cinta di antara keduanya ini. Nah, ini ya seperti itu tali persaudaraan itu. Kemudian fayut labu mongko den purih, fayut labu mongko den purih mingkulin saking saben-saben siji, minhuma saking minhuma kang tetep saking saksa ini, fayut labu mongko den purih mingkulin saking saben-saben siji, minhuma kang tetep saking saksa ini, lil akhori maring kang weneh, lil akhori maring kang weneh, apa sing den purih al muasatatu, apa al muasatu kebagusan, apa al muasatu kebagusan utawa mbagusi, apa al muasatu kebagusan utawa mbagusi, bil mali kelawan bondo, bil mali kelawan bondo, wal i'anatu lan nulungi, wal i'anatu lan nulungi, bin nafsi kelawan awa-awaan, bin nafsi kelawan awa-awaan. Setelah terjadi suatu ikatan persaudaraan, fayut labu mingkuli minhuma lil akhor, maka dituntut dari kedua belah pihak untuk yang lain untuk saling memberikan kebaikan, bil mali wal i'anatu bin nafsi, baik dengan harta atau membantu dengan jiwa raga. Itu yang terjadi setelah adanya suatu ikatan persaudaraan. Bukan cuma diucapkan saja, tapi juga ada suatu pengorbanan yang harus kita berikan kepada saudara kita. Baik itu pengorbanan berupa sebuah pikiran, harta, atau dengan bantuan-bantuan yang kita lakukan. Seperti halnya ketika saudara membangun suatu rumah atau ada hajatan besar, mampunya apa kita bantu. Kalau mampunya cuma untuk membantu dengan buah pikiran, ya kita bantu dengan pikiran. Kalau mampu dengan harta, ya kita sumbangkan dengan harta. Kalau mampunya cuma memberikan tenaga kita untuk membantu membangun untuk suatu wujudnya bangunan itu, ya kita bantu dengan tenaga kita. Itu dari suatu tali ikatan persaudaraan itu kita harus merelakan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Wal afu aniz zalali, wal afu lan ngapura, wal afu lan ngapura ganiz zalali saking pira-pira keluputan, ganiz zalali saking pira-pira keluputan. Kemudian dari ikatan persaudaraan itu kita harus saling memaafkan dari sebuah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Wal afu aniz zalali, saling memaafkan dari kesalahan-kesalahan.
entah itu kesalahan yang disengaja atau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Kita harus melapangkan dada kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Jangan sampai ikatan persaudaraan itu menjadi tercerai-berai dengan adanya kesalahan yang dibuat di antara keduanya. Itu jangan sampai. Agar itu tidak terjadi, maka kita harus selalu siap untuk memberikan maaf kepada saudara kita dari salah yang mereka buat, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Wal ikhlasu lan ngiklasaken. Wal ikhlasu lan ngiklasaken. Ini saling mengikhlaskan. Artinya apa? Dari atas tadi kita memberikan bantuan-bantuan yang kita berikan, itu kita harus saling mengikhlaskan apapun yang telah kita perbuat, baik pikiran, harta, jiwa, raga, kita itu saling mengikhlaskan apa yang telah kita miliki, kita berikan kepada saudara kita, itu didasari saling keikhlasan. Wal wafa'ulan nuhoni janji. Wal wafa'ulan nuhoni janji. Ya, ini saling menepati janji dengan saudara, itu kita harus tepat untuk menepati janji-janji yang telah kita buat. Jangan sampai kita telah berjanji dengan sesuatu kita ingkari janji itu, jangan sampai. Jadi wal wafa'ulan nuhoni janji itu artinya kita menepati janji-janji yang telah kita lakukan, kita janjikan. Baik janji apa saja kita harus selalu menepatinya, jangan sampai kita mengingkari atau tidak menepati janji. Wa takhfifu lan ngentengaken ngalahi ing atase al-akhir. Wa takhfifu lan ngentengaken ngalahi ing atase al-akhir. Saling meringankan kepada yang lain. Wa takhfifu alaihi lan ngentengaken ngalahi ing atase al-akhir. Saling meringankan pada yang lain. Entah apapun itu kita saling meringankan beban. Jangan sampai kita itu menjadi beban bagi saudara kita. Kita harus saling meringankan apapun itu. Baik kehidupan kita, baik itu permasalahan kita, itu harus kita saling meringankan. Dibantu kalau ada saudaranya yang merasa memiliki beban berat, biar saudara kita itu terbantu dengan bantuan kita yang telah kita berikan. Berarti kita saling meringankan beban saudara kita. Watarkut takhalufi lan ninggal merdi-merdi. Watarkut takhalufi lan ninggal merdi-merdi lahu maring al-akhir. Watarkul takhalufi lan ninggal merdi-merdi lahu maring al-akhir. Ini watarkut takhalufi ini artinya adalah saling meringankan beban, tidak menjadi beban bagi yang lain. Watarkut takhalufi, merdi-merdi niku membebani, tarku itu meninggalkan. Jadi kita tidak membebani pada yang lain. Jadi hampir sama dengan meringankan tadi, meringankan pada yang lain. Tidak membebani kepada
kepada yang lain. Jadi kita sebagai saudara jangan sampai menjadi beban dari saudara-saudara kita. Nah, itu artinya watarkut takalufi, jangan membebani yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi beban bagi saudara-saudara kita. Yang baik apa? Ya kita saling meringankan tadi. Wasukutulan meneng. Wasukutulan meneng ngama saking perkara yuk di kang larakaken opama ing al-akhir. Yuk di kang larakaken opama ing al-akhir. Wasukutulan meneng amma saking perkara yuk di kang larakaken opama ing al-akhir. Selanjutnya kita harus diam atau tidak berbicara yang menyakiti orang lain, menyakiti saudara-saudara kita. Jadi kita wasukutu meneng amma saking perkara yudi kang larakaken apa ma ing al-akhir. Kita harus diam dari sesuatu yang menimbulkan rasa sakit pada lainnya, pada orang lain, pada saudara kita. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Karena apa? Bicara itu kalau menyakiti itu lebih sakit daripada perbuatan yang melukai. Karena rasa sakit itu rasanya di hati. Kalau hati yang terluka itu obatnya sangat sulit diobati. Makanya ada istilah lidah itu lebih tajam daripada sebuah pedang. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Diam dari sesuatu yang menyakiti pada orang lain, saudara kita yang lain. Nah, makanya kalau di kelas itu jangan sampai berkata sesuatu yang menyakiti. Itu tidak hanya di kelas saja, dimanapun kita berada. Kalau kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Watakalumulan guneman bima kelawan perkara yardohu kang ridoni ing ma apa syar'u syariat wa yaqbaluhu lan rimo ing ma apa adinu agama. Setelah kita diam dari sesuatu yang menyakiti, kita harus berkata dengan sesuatu yang diridhoi oleh syariat dan diterima oleh agama. Jadi perkataan kita itu artinya harus berkata yang baik. Jadi perkataan yang diridhoi oleh syariat dan diterima oleh agama, seperti nasihat, perkataan-perkataan yang baik, perkataannya itu berdasarkan dengan ilmu, tidak semaunya berkata. Jadi kata-katanya itu dilandaskan oleh agama, dilandaskan oleh ilmu yang ada. Tidak sembarangan berkata, itu artinya. Fayakmuruhu mongko perintah sapa kulun minhuma ing al-akhir. Fayakmuruhu mongko perintah sapa kulun minhuma ing al-akhir bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa yanhahu lan nyegah
sapa kulun minhuma ing al-akhar wa yanhahu lan nyegah sapa kulun minhuma ing al-akhar nganil mungkari saking penggawe mungkar. Nganil mungkari saking penggawe mungkar. Dengan saudara kita harus saling memerintahkan sesuatu yang baik dan menyegah dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ini gunanya persaudaraan, saling mengingatkan. Kalau ada salah itu diingatkan, dan ada sesuatu yang belum tahu kita perintahkan agar ikatan persaudaraan ini menyelamatkan dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Gusti Allah. Ya, kita saling mengingatkan. Kalau saudaranya itu belum sholat, ya kita ingatkan untuk sholat. Kalau saudara kita melakukan hal-hal yang buruk, kita ingatkan jangan sampai perbuatan buruk itu dilakukan. Itu gunanya saudara itu untuk saling mengingatkan, saling memerintahkan sesuatu yang baik dan mencegah perbuatan mungkar. Wa yata'u lan ndongaaken sapa kulun minhuma lahu maring al-akhar. Wa yata'u lan ndongaaken sapa kulun minhuma lahu maring al-akhar bi husnil hali kelawan baguse tingkah. Bi husnil hali kelawan baguse tingkah. Wa dawamil istiqomati lan nglanggengi ajeg. Wa dawamil istiqomati lan nglanggengi ajeg. Yang terakhir dari ikatan saudara itu saling mendoakan kebaikan saudaranya dan tetapnya untuk melakukan kebaikan, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Jadi jangan sampai kita tidak mendoakan saudara-saudara kita. Minimal setiap selesai sholat itu kita selalu mendoakan saudara-saudara kita. Ya, ada doa khusus yang disebut dalam sebuah doa itu nama-nama dari saudara kita. Ada yang doa umum itu cuma diucapkan dengan muslimin wal muslimat dan lain sebagainya itu. Jadi mendoakan kebaikan dan selalu bisa berbuat baik untuk saudara-saudara kita. Ini gunanya kita mempunyai ikatan persaudaraan. Ini yang sangat penting karena kekuatan doa itu sangat besar pengaruhnya di jiwa seseorang. Makanya ini harus kita lakukan setiap selesai sholat. Minimal dibacakan suratul Fatihah, dikhususkan pada saudara-saudara kita. Biar mereka itu baik dan selalu berbuat baik. Wa amma fadlul akhai anapun utawi kautamaane paseduluran. Wa amma fadlul akhai lan anapun utawi kautamaane akad perseduluran. Wa amma fadlul akhai lan anapun utawi kautamaane akad paseduluran. Iku fakabirun monggo agung. Iku fakabirun monggo agung. Li'anahu krana temen setuhune al-akha akad perseduluran. Li'anahu krana setuhune al-akha akad perseduluran iku ya ba'atsu nangekaken apa al-akha iku ya ba'atsu nangekaken apa al-akha nangekaken ngala
ngalatakhaluki ing atase agawe pakerti ngalatakhaluki ing atase agawe pakerti bi mahasinil akhlaki kelawan pira-pira baguse pakerti bi mahasinil akhlaki kelawan pira-pira baguse pakerti. Dan adapun keutamaannya akad paseduluran wa amma fadul akhoi, dan adapun keutamaannya akad persaudaraan itu fakabirotun, sangat besar. Keutamaannya akad perseduluran, akad persaudaraan itu fakabirotun, sangat besar, yaitu li'annahu yab'asu ala tahalluqi bimahasinil akhlak. Dari akad paseduluran ini mempunyai keutamaan yang sangat besar, karena akad perseduluran ini bisa membangkitkan sebuah etika dengan etika yang baik. Jadi bisa membangun etika yang sangat baik. Kenapa kok akad perseduluran ini bisa membangun akad yang baik? Karena dari saudara ini kita bisa mengoreksi tingkah laku kita dari masukan-masukan dari kritikan-kritikan saudara-saudara kita. Dengan itu kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Nah, itu adalah salah satu keutamaan akad persaudaraan. Bisa menimbulkan sebuah etika dengan etika yang sangat baik. Wa yu'alifu lan ngrukunaken apa al-akha, wa yu'alifu lan ngrukunaken apa al-akha bainal qulubi, ing dalam antarane pira-pira ati. Bainal qulubi, ing dalam antarane pira-pira ati. Dan akad persaudaraan ini juga bisa mempersatukan beberapa hati. Contohnya ketika kaum muhajirin dan kaum ansor itu diakati persaudaraan. Itu contoh yang sangat kita kenal. Di antara dua hati yang tadinya itu tidak saling kenal, tidak saling tahu, dengan adanya akad persaudaraan itu menjadi sebuah ikatan, sehingga dari hati mereka bisa bersatu, bisa rukun di antara hati-hati, di antara beberapa hati. Itu manfaatnya akad persaudaraan, bisa mempersatukan hati, merukunkan hati. Wabihi lan kelawan al-akha, wabihi lan kelawan al-akha yakunu tinemu apa sing tinemu islahu zatil baini, baguse wong kang musuhan loro. Wabihi lan kelawan al-akha yakunu tinemu apa baguse wong kang anduweni permusuhan loro. Dari akad persaudaraan ini juga bisa mendamaikan di antara hati-hati yang bermusuhan, di antara permusuhan menjadi perdamaian. Ini seperti yang terjadi ketika ceritanya sahabat Khalid bin Yazid itu bermusuhan dengan keluarganya sahabat Zubair. Dengan adanya ikatan persaudaraan
dengan dinikahkannya salah satu dari keluarga mereka itu, akhirnya keluarga yang bermusuhan ini menjadi damai, menjadi saling mencintai. Ini suatu keutamaannya akad persaudaraan. Dari akad persaudaraan ini bisa mendamaikan di antara dua orang yang saling bermusuhan. Wa yakunu wa bihi yakunu islahu dzatil baini. Bisa mendamaikan di antara orang yang saling bermusuhan. Alladzi rupane islahu dzatil baini. Alladzi rupane islahu dzatil baini ja'alahu kang dadekake ing alladzi ja'alahu kang dadekake ing alladzi sapa Allahu Gusti Allah min samarati taqwa kang tetep saking pira-pira buahe wedi maring Gusti Allah. Min samarati taqwa saking kang tetep saking pira-pira buahe wedi maring Gusti Allah. Faqala monggo dawuh sapa Gusti Allah. Faqala monggo dawuh sapa Gusti Allah, dawuh fattaqullah ila akhirih ing dawuh fattaqullah ila akhirih. Fattaqullaha monggo wedya sira kabeh. Fattaqu monggo wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa aslihu lan padha mbagusana sira kabeh. Wa aslihu lan padha mbagusana sira kabeh zata bainikum ing zata bainikum ing wong kang anduweni permusuhan sira kabeh. Zata bainakum ing wong kang anduweni permusuhan sira kabeh. Lah dari keutamaan akad persaudaraan ini oleh Gusti Allah dijadikan dari sebuah buahnya takwa. Ja'alallahu min samarati takwa. Jadi dari keutamaan akad persaudaraan itu mulai dari bisa membangun sebuah etika yang baik, menyatukan sebuah hati, juga mendamaikan dari suatu permusuhan, ini yang menjadi landasannya Gusti Allah dijadikan sebuah buahnya takwa. Dari firman-Nya Gusti Allah, fattaqullah wa taqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian semua kepada Gusti Allah, fattaqullah. Bertakwalah kalian semua kepada Gusti Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan saling memperbaikilah hubungan kalian semua. Ini dawuhnya Gusti Allah, yaitu fattaqullah. Kita harus selalu bertakwa kepada Gusti Allah. Dilanjutkan wa aslihu dzata bainikum, dan saling memperbaikilah hubungan kalian semua. Ini makanya kita selalu mengadakan akad persaudaraan di mana-mana itu agar kita selalu bisa menjadi orang yang bertakwa dan menjadi nurut dengan perintahnya Gusti Allah untuk memperbaiki suatu hubungan. Sekian pelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi Gusti Allah, sehingga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.